silakan untuk mengecek kerapihannya terlebih dahulu, seragamnya tolong dirapikan. Kemudian lihat di sekelilingnya, barangkali masih ada sampah atau misalkan ada yang kotor, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Apakah semuanya sudah memakai baju praktik? Sudah. Sudah rapi, memakai baju praktik. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, agar kita nanti diberi kelancaran, kemudahan dalam pembelajaran kali ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin oleh satu orang. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akan mengecek dulu kehadirannya ya, anak-anak. Aditya, Akmal, yang terakhir Yesa. Pada pertemuan kali ini, Ibu lihat ada beberapa orang teman kita ya yang tidak hadir. 2 diantaranya dispen karena akan bertanding futsal ya. Kemudian 1 orang lagi sakit. Kita doakan teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Amin. Kemudian teman kita yang sedang berjuang gitu ya, bertanding futsal mudah-mudahan membawakan hasil yang terbaik gitu. Amin. Nah, yang hadir pada hari ini nih, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran lebih jauh ya, Ibu mau mengulas dulu sedikit tentang materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Komunikasi data. Tuh. Kemudian ada tidak yang masih ingat komunikasi data itu jenisnya ada apa saja? Boleh 1 orang? Oke, baik. Silakan Dela, berdiri Dela. Ada komunikasi audio, ada komunikasi video, dan komunikasi audio video. Betul ya, Dela? Dalam pembelajaran kali ini, nanti ada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus kalian capai, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini itu yang pertama, nih, peserta didik atau kalian ya mampu memahami konsep layanan VoIP menggunakan server Asteris di Debian. Jadi kalian harus paham apa yang dimaksud dengan teknologi layanan VoIP itu, serta bagaimana nanti cara membangun teknologi layanan VoIP itu di server Asteris. Kemudian yang selanjutnya, kalian juga harus mampu mengkonfigurasi VoIP, server Asteris, dan klien Lincoln. Selanjutnya, kalian juga diharapkan mampu mengevaluasi hasil dari
dari konfigurasi yang dilakukan. Kalian harus bisa mengevaluasi, misalkan kalau ada kendalanya itu seperti apa, kemudian cara mengatasinya itu bagaimana. Nah, itu masuk ke dalam mampu mengevaluasi. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kalian mampu menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, ini nih, seperti gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, semua tujuan pembelajaran ini diharapkan mampu dicapai gitu oleh kalian setelah kalian mempelajari materi pada hari ini. Kemudian selain tujuan pembelajaran, di sini juga ada beberapa aspek penilaian. Ya. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Apa sih Bu yang masuk ke dalam penilaian pengetahuan? Penilaian pengetahuan di sini itu contohnya nanti kalian diberikan soal yang harus kalian jawab secara individu. Soalnya berupa soal kuisis. Nah, kalian isi itu soalnya. Nah, nanti nilainya itu akan masuk ke dalam nilai apa? Kemudian yang kedua penilaian sikap. Kalau penilaian sikap itu tadi dilihat dari bagaimana cara kalian misalkan mengatasi masalah yang muncul pada saat nanti kita membuat proyek. Kemudian bagaimana kalian bekerja sama dengan teman. Karena nanti kalian akan dibuat secara berkelompok. Itu akan dinilai. Sebelum lebih jauh lagi nih, Ibu ada satu video, ya, ada satu video yang akan kita simak bersama-sama. Just move that. Have some explanations displayed on your screen. Mostly, you will find this. Voice over Internet Route. Methodology, improvement technologies for the delivery of voice communications, multimedia sessions over Internet Route networks. Dari video yang barusan kita simak bersama-sama, Ibu mau bertanya nih, silakan bagi yang mau berpendapat boleh ya. Ada Bu. Ya, silakan. Bagaimana yang ada di benak Darul setelah menonton video tersebut? Bagaimana nih pendapat Darul? Menurut saya, VoIP itu merupakan percakapan suara menggunakan media internet. Dan di sini internet menjadi komponen utama dalam teknologi VoIP. Internet menjadi komponen utama dalam teknologi VoIP. Baik, terima kasih Darul atas pendapatnya. Selain Darul, mungkin ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, silahkan Nur. Menurut saya, VoIP itu seperti WhatsApp karena bisa ditelepon menggunakan internet. Seperti WhatsApp, menarik nih karena bisa bertelepon menggunakan media internet. Nah, kemudian kita itu sekarang akan mempelajari bagaimana cara membuat teknologi VoIP tersebut. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dan cara kerja dari VoIP itu sendiri. Kita ambil dari kepanjangannya dulu saja. Ada VoIP. V berarti voice. Artinya apa voice? Suara. O itu over. Artinya apa? Perpindahan. Pertukaran, betul. Kemudian internet protokol. Apa yang dimaksud internet protokol? Menggunakan media internet. Ada suara, ada pertukaran atau perpindahan, kemudian ada internet protokol. Dengan demikian, apa pengertian VoIP itu sendiri? Ada yang, ya boleh tidak? VoIP adalah pertukaran suara menggunakan media internet. VoIP adalah
adalah pertukaran suara menggunakan media internet. Luar biasa. Kemudian setelah kita tahu pengertiannya, di sini ada yang mau berpendapat tidak mengenai cara kerja? Oke, Akmal. Suara kita diubah melalui paket data digital melalui internet dikirim dengan media yang sama. Suara kita diubah menjadi paket data digital lalu dikirim melalui media yang sama. Betul, Akmal. Oke, Ibu buka ya pengertian dan cara kerja VoIP. Pengertian VoIP. VoIP merupakan, betul yang dikatakan Wida tadi, simpelnya, sederhananya, VoIP itu pertukaran atau perpindahan suara melalui media internet. Nah, ini dalam bertelepon menggunakan VoIP banyak keuntungan yang dapat diambil, salah satunya dari segi biaya, jelas lebih murah. Yang bicara kita membangun sistem VoIP sendiri menggunakan server Asteris dan Debian. Ada yang mau berpendapat tidak? Saya Bu. Ya, Yesa. Tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan dan koneksi internet yang stabil. Alat dan bahan serta koneksi internet yang stabil. Baik, terima kasih Yesa. Ada lagi mungkin? Saya Bu. Baik, Nela, silakan. Kita harus tahu dan memahami cara konfigurasinya. Dan proyek yang akan kalian kerjakan ini nanti akan dibuat berkelompok. Kemudian smartphone yang kita gunakan itu harus dikoneksikan ke jaringan yang sama dengan aplikasi server Asteris ini. Itu ya. Jadi dikoneksikan menggunakan WiFi. Nanti ini pengaturannya DHCP. Agar IP-nya otomatis sama gitu, dengan si server Asteris. Misalkan di sini ada IP-nya 192.168.50.67 prefix 20. Ibu sudah memasang aplikasi klien Linpon ya di handphone Ibu. Dan juga satu lagi Ibu pasang di laptop punya Ibu. Jadi nanti pengujiannya kalau kalian menggunakan smartphone dengan smartphone, kalau Ibu menggunakan smartphone dengan laptop. Itu bisa ya, seperti itu juga bisa. Maksudnya suara apa namanya, kualitas suaranya bagus gitu. Ibu meminta bantuan ya, satu orang di tiap baris bangku untuk membagikan lembar kerja dan modul panduan. Silakan. Sudah kebagian semua? Sudah. Di lembar kerja ini sebetulnya sudah memuat apa yang Ibu jelaskan tadi ya, mengenai skemanya, perintah-perintahnya, kemudian cara pengujiannya. Tugas kalian di sini itu untuk mengerjakan proyek sesuai dengan lembar kerja yang diberikan. Udah ya, semuanya kebagian ya? Sudah. Kalau sudah,
yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek. Mungkin kalian bisa diskusi dulu kenapa kita harus membatasi waktu, gitu ya, agar nanti ketika pas pengerjaan proyek kita lebih terstruktur, gitu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk instalasi asteris berapa menit, untuk konfigurasi Lincoln berapa menit. Silakan untuk diskusi dulu. Sudah ditetapkan anak-anak? Sudah. Ada yang mau berpendapat mengenai waktu? Ya, Mutiara. Kalau menurut kelompok saya 30 menit sudah cukup. 30 menit. Yang lainnya mungkin? Sama. Jadi menurut kelompok kami 30 menit itu dipakai untuk instalasi dan konfigurasi seri 15 menit dan untuk konfigurasi Lincoln dan ujian itu 15 menit. Untuk instalasi asteris 15 menit, untuk konfigurasi Lincoln 15 menit. Jadi total waktunya 30 menit. Mungkin di sini Ibu mau menambahkan sedikit ya anak-anak waktunya, mau Ibu tambahkan 5 menit. Karena nanti takutnya ada troubleshooting atau permasalahan yang muncul, kalian ada waktu untuk mengatasinya. Jadi totalnya 35 menit. Bagaimana? Apakah sepakat? Sepakat. Kalau sudah sepakat, silakan untuk dikerjakan proyek. Diperhatikan ya anak-anak waktunya. Sebentar lagi untuk pengerjaan proyek. Ya, ditulis aja berapa menitnya. Tadi kalian mengerjakan berapa menit? Kira-kira 10 menit mungkin? Ya, boleh ditulis ya. Jadi waktu pengerjaan proyeknya ditulis. Ditulis ya, waktu pengerjaan proyek diisi ya. Ini namanya. Jadi waktu kalian mengerjakan berapa menit, kemudian hasilnya diisi. Ini jangan lupa diisi sayang. Ya, itu diisi. Nah, ini kan ada hasil kerja yang harus kalian isi juga. Ya, diisi. Ini akan menjadi penilaian nanti. Ya, diisi. Nah, tulisin aja ekstensinya, jumlah ekstensi kayak di address, kendalanya, bagaimana cara menghadapinya. Bisa? Sudah? Oke. Udah pakai jaringan lab 1? Udah, coba. Sebentar ya, sebentar. Waktunya habis, anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai? Tadi Ibu sudah berkeliling, sudah Ibu nilai juga sebagian ya. Nanti juga ada lembar kerja yang dikumpulkan, Ibu akan menilai juga dari sana. Tapi Ibu sekarang mau meminta perwakilan kelompok untuk menunjukkan hasilnya. Itu ke depan. Kelompok siapa yang berani maju ke depan? Nailatus sama Nur? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan skema yang kami buat. Di sini saya menggambarkan PC yang sudah terinstal aplikasi yaitu VirtualBox bernama Debian. Yang menghubungkan dengan server yaitu Wi-Fi yang sudah terhubung dengan koneksinya. Dan kita sudah mengkonfigurasi dengan menggunakan 2 handphone. Kami menggunakan IP address DHCP untuk handphone agar bisa
bisa terhubung dengan PC. Untuk di Debian, kami menggunakan IP address 192.168.50.10 prefix 24. Sebenarnya kami tadi ada sedikit kendala, tapi alhamdulillahnya kami bisa mengatasinya. Kendala yang kami alami, kami salah memasukkan konfigurasi. Jadi di aplikasi Linpon kami tidak bisa menelpon. Silakan, mungkin ada temannya yang mau bertanya atau menanggapi. Boleh ya satu orang? Saya Bu. Ya, Eva, silakan. Bagaimana kalian mengatasi kendala tersebut? Kami masuk ke perintah nano-extension.connect. Tadinya perintah yang kami masukkan itu extend sama dengan 101.1.dial dalam kurung SIX/1001. Kemudian kami ganti menjadi extend sama dengan 101,1, dial dalam kurung SIP/1001. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nailatu dan Nur. Agar ada perbandingan ya, tadi kan 2 ekstensi ya. Nah, Ibu sekarang mau panggil kelompok yang membuat 3 ekstensi. Silakan. Kelompok siapa? Ini ada 2 kelompok sebenarnya yang 3 ekstensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini ada sebuah PC yang di dalamnya sudah terinstal aplikasi virtual machine atau VirtualBox, dan di dalamnya juga ada sistem operasi Debian 7. Sudah terhubung ya teman-teman? Selanjutnya ekstensi 1001 dan ekstensi 1003. Halo? Sudah terhubung ya teman-teman? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Saya. Apa kendala yang dihadapi kelompokmu? Bagaimana cara mengatasinya? Kendala yang dihadapi terjadi bentrok IP address sehingga tadi Linpon tidak dapat terhubung, tapi alhamdulillah kami bisa mengatasinya. Cara kami mengatasinya dengan cara mengubah IP address yang memasukkan perintah nano/etc/network/interface lalu mengganti IP sesuai dengan kebutuhan. Ada yang ditanyakan? Bagus ya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah berani maju ke depan dan menunjukkan hasilnya. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita evaluasi bersama ya hasil dari pengerjaan proyek. Tadi terdapat beberapa kendala itu yang dihadapi kelompok yang maju ke depan. Ada pula tadi banyak kendala yang Ibu lihat itu tadi kalian manggil, mencari bantuan gitu. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan proyek. Simpan dulu apa yang ada di tangan kalian, misalkan pulpen, kertas, tolong dihilangkan dulu semuanya ya. Kemudian kalian duduk dengan santai. Nah, tangannya disimpan di paha ya. Duduk serileks mungkin, kalian senyamannya mungkin, tapi jangan tidur ya, nggak kena. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, lalu rasakan perasaan yang keluar itu. Kalian lepaskan semua bebannya agar lebih rileks ya. Mulai tenang? Sudah. Siap untuk mengerjakan soal? Siap. Silakan diakses link kuisisnya. Ibu juga sudah kirim ke grup. Waktunya 5 menit anak-anak. Karena ini sebetulnya apa ya? Evaluasi dari yang
pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi Ibu gitu ya. Tapi Ibu mau tahu nih. Nah, Ibu mau tahu kalau bagi Ibu itu sangat menyenangkan, mengesankan. Kalau bagi kalian sendiri bagaimana nih perasaan kita setelah mempelajari materi poin ini? Ibu minta satu orang untuk berpendapat. Cica, silakan. Menurut saya, pembelajaran kali ini sangat berkesan. Dengan belajar kali ini, saya menjadi paham tentang bagaimana cara membangun teknologi percakapan suara menggunakan internet. Ternyata mirip seperti WhatsApp ya, Bu? Iya, betul Cica. Terima kasih, Ibu juga sangat berkesan. Kemudian yang lainnya bagaimana? Apakah senang atau sedih atau justru malah kebingungan? Senang. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Dari hasil pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta pendapat ya. Nah, satu orang lagi terakhir nih. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Baik, Sandi silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini, pentingnya sebuah kolaborasi untuk mengerjakan proyek, dan ternyata poin itu sebetulnya sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti bertelepon menggunakan internet. Iya betul, terima kasih Sandi. Sandi berpendapat pentingnya sebuah kolaborasi atau kerjasama katanya untuk menyelesaikan proyek. Dan ternyata teknologi VoIP itu sering kita gunakan sehari-hari ya Sandi. Ya. Yang lainnya betul? Betul. Kita tidak lepas nih menggunakan teknologi VoIP, bertelepon, menggunakan internet gitu ya. Nah, anak-anak, informasi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar mengenai tambahan fitur ya. Kalau tadi kita itu membuat fitur atau layanan suara ya, betul? Kalau pertemuan selanjutnya kita ada penambahan fitur layanan video call. Kemudian alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa rapikan kembali seperti semula, bersihkan kembali kelasnya karena kebersihan sebagian daripada iman. Jangan lupa berdoa, silakan dipimpin oleh satu orang. Siap, berat. Sudah belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.